Hai guys, what's up? Well, kali ini aku ngebacain energinya Scorpio. Pesan semesta untuk Scorpio bulan September 2024 ini general reading. So, bisa resonate, bisa enggak. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising Scorpio ya. Jadi at least kamu nonton 3 video yang sesuai dengan Sun, Moon, dan Rising kamu ya. Jadi kadang misal ini nggak resonate, kamu bisa cek video yang lain yang sesuai dengan Sun, Moon, Rising kamu ya. Kadang ada beberapa yang resonate, kadang juga enggak ya. Jadi ambil baiknya aja. Oke. Pesan semesta Scorpio September 2024. 7 kartu untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, general reading ya. Sorry kalau aku kadang readingnya tuh tidak begitu jelas. Beberapa orang memang kadang nggak paham, dan beberapa orang paham. Memang reading aku tuh kadang nggak bisa untuk semua. Ya namanya juga general, dan meskipun general, kadang orang-orang tertentu aja yang cocok sama readinganku. Ya. Scorpio, ada Two of Swords kebalik, ini oke. Maybe kamu sedang dihadapkan dua pilihan, atau sedang dihadapkan dengan dua keputusan, atau ada masalah yang bikin kamu harus memilih ya. Page of Cups. Ini bisa soal apa aja yang saat ini sedang kamu hadapi ya. Queen of Swords, Three of Cups, Ten of Pentacles, Four of Cups. Yaps, ya. Jadi ketika kamu saat ini misal dihadapkan dengan sebuah masalah dan disuruh ngambil keputusan nih antara A dan B, atau kamu sedang dihadapkan dengan beberapa masalah dan bingung mana dulu yang harus diselesaikan, I think this is your energy ya. Atau harus memilih antara iya dan tidak, bisa aja. Jadi maybe hanya satu ada masalah atau satu keputusan dan kamu bingung harus memilih ya atau enggak. I think this is your energy ya. Oke, Knight of Swords gitu. Jadi yang perlu kamu pahami di sini adalah apapun masalah kamu saat ini gitu ya, kamu perlu melihat seberapa berdampak keputusan kamu kepada kebaikan diri kamu, yang tidak hanya berdampak hanya saat ini, tapi untuk jangka panjang dan kedepannya. Jadi apapun saat ini masalah yang kamu hadapi, atau apapun saat ini pilihan yang harus kamu pilih, pastikan bahwa keputusan dan pilihan kamu itu terbaik dampaknya untuk diri kamu, tidak hanya saat ini tapi untuk kedepannya, untuk masa depan kalian kedepannya gitu. Jadi let's say ya, contoh misalkan nih kamu sedang dihadapkan dengan dua masalah, yakni kamu mau tetap kerja di satu perusahaan ini aja, ini contoh ya misalkan, atau kamu resign ya. Kamu tahu betul bahwa gejolak di perusahaan kamu nih udah nggak oke. Kamu udah nggak happy di pekerjaan ini, kamu udah nggak happy di lingkungan ini gitu. Tapi ketika kamu resign dan kamu mungkin mengejar rezeki yang lain, atau mengejar alternatif yang lain, atau bahkan mengejar passion kamu yang sesungguhnya gitu ya, mungkin di awal akan susah sekali, akan berat sekali, karena kamu mungkin mulai dari nol, dan mungkin kamu akan ditinggalkan banyak orang-orang yang tadinya nge-support kamu, atau bahkan orang-orang di sekeliling kamu, keluarga, teman, bahkan mungkin pasangan, right? Itu nggak ada yang support dengan pilihan kamu. Mereka masih nge-support kamu berada di perusahaan yang bonafit ini gitu. Tapi mereka melupakan kebahagiaan kamu. Mungkin ya, itu mungkin ada beberapa yang paham bahwa kebahagiaan itu hal yang penting juga gitu. Oke. Jadi yang harus kamu pikirkan adalah kamu tidak hanya mikir saat ini nih,
saat ini memang mungkin di perusahaan ini kamu posisinya oke, sangat oke, bahkan luar biasa dan gajinya luar biasa. Tapi di saat kamu harus memilih misal passion kamu dan lain sebagainya, mungkin kamu nggak ada penghasilan di awal. Dan ini mungkin hal yang perlu dipertimbangkan di sini. Apa yang kamu pilih ke depannya, lebih mana nih yang lebih bermanfaat buat kamu? Apakah di perusahaan ini atau di passion atau di apapun yang saat ini mau kamu ambil alih, kamu mau pilih gitu ya. Jadi kamu jawabannya ada di kamu gitu. Jangan mikir saat ini, oke, gajinya gede saat ini gitu. Tapi kamu juga harus mikir ke depannya. Ke depannya mikirnya salah satunya kayak gini. Apakah sampai beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau bahkan nanti seumur hidup, akankah kamu akan berada di perusahaan ini terus gitu ya, dengan mungkin misalkan tidak terlalu happy ya, ini contoh menjadi pertimbangan kamu. Atau kamu memulai sesuatu dari nol, nggak ada duitnya, nggak ada cuannya, tapi kamu happy, tapi ini passion kamu, dan mungkin di awal nol, tapi nanti ke depannya kamu mungkin akan ngedapetin cuan yang banyak gitu ya. Jadi pastikan juga di sini kamu udah bisa, meskipun di awal udah nggak enak nih, tapi pastikan juga ke depannya kamu mikir ke depannya, bahkan prospek nggak gitu. Ini contoh ya. Jadi mikirnya tidak hanya untuk kebaikan saat ini, untuk tidak untuk kebaikan saat ini, tapi kebaikan yang nantinya bertahan long last. Dan tentunya diri kamu merasa happy dimanapun kamu mengambil keputusan kamu ya. Pastikan diri kamu tuh happy. Oke, Page of Cups dan Queen of Swords ya. Three of Cups, Ten of Pentacles, Four of Cups. Oke, right? Oke. Jika kamu masih kesusahan nih, coba istirahat dulu, create your time untuk kenali lebih dalam bahwa mana nih yang terbaik buat diri kamu. Kamu ambil waktu sendiri ya gitu. Kamu netralkan energi dan netralkan dari pengaruh-pengaruh di luar, termasuk mungkin intervensi orang di luar kamu yang seakan-akan mereka tahu betul tentang kamu, padahal mungkin mereka hanya tahu sesuai dengan kacamata mereka, sesuai dengan persepsi mereka, atau sesuai dengan gaya hidup mereka, pemikiran mereka ya gitu. Jadi pastikan pastikan mereka tuh nggak ada yang mempengaruhi kamu sedikit pun gitu ya. Mungkin ngasih informasi oke, ngasih inspirasi oke, tapi jangan sampai kamu mengambil keputusan ini karena mendapat intervensi dari orang-orang di sekitar kamu. Jadi pastikan keputusan kamu ambil adalah keputusan dari dalam diri kamu sendiri dan keinginan kuat dari diri kamu sendiri ya. Oke, Queen of Swords gitu ya. Aku rasa dua-duanya ini ada challenge-nya sendiri-sendiri gitu ya. Ada challenge sendiri-sendiri karena ya kita bekerja dimanapun kita berada itu mesti ada plus dan minus. Contoh, kita kerja ikut orang, let's say ya di perusahaan lah ya gitu kan, enak ya tiap bulan dapat gaji pasti gitu. Kita kerja sendiri, mungkin waktunya lebih bebas, tapi gajinya tidak pasti, kadang gede kadang enggak, atau bahkan sama sekali enggak gitu. Diikut orang ya pressure-nya tinggi, jam kerjanya juga 8 jam atau bahkan lebih, sering lembur gitu, plus minus ya gitu. Ada challenge-nya masing-masing. Di A, di B ada challenge-nya masing-masing. Pastikan diri kamu merasa nyaman, diri kamu merasa happy. Jadi kalau kita merasa happy dengan pilihan kita, kita merasa nyaman dengan pilihan kita, kita merasa tidak buang-buang energi, kita merasa tidak buang-buang waktu gitu ya. Jadi waktu kita memang iya untuk ini, kita dedikasikan untuk ini ya. Ya, apapun itu ya. Oke, Three of Cups dan Ten of Pentacles, Four of Cups. Sembari
kamu berpikir memilih keputusan mana yang terbaik dengan kamu Three of Cups. Hindari juga kamu ketemu orang-orang yang mungkin dia sering kali nyolot pendapatnya, maksudnya memaksakan pendapatnya, sok tahu dengan kehidupan gitu ya, meskipun mereka lebih tua, meskipun mereka jabatannya lebih tinggi gitu ya. Ya, yang lebih paham diri kamu adalah diri kamu sendiri, bukan mereka yang meskipun status sosialnya lebih tinggi dari kamu, umurnya lebih tua dari kamu, pengalamannya lebih banyak dari kamu gitu. Tapi sudut pandang itu ya yang lebih paham adalah diri kamu sendiri, sudut pandang atas kedirian ya gitu ya. Jadi hindari orang-orang yang sekiranya seringkali memaksakan pendapat, seringkali sok tahu dengan kehidupan ini ya gitu. Yang paham diri kamu, kehidupan kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi kamu harus pikir masak-masak nih gitu atas keputusan yang harus kamu pertanggungjawabkan sendiri gitu ya. Mereka bisa kasih komentar, mereka bisa kasih pendapat, tapi yang menjalani hidup ini, yang bertanggung jawab atas keputusan kita, ya kita sendiri kan ya. Oke, Ten of Pentacles and Four of Cups gitu. Jika kamu udah ketemu jalannya dan kamu udah memutuskan gitu ya, Ten of Pentacles gitu, kamu bisa akan ngedapetin memang sesuatu yang luar biasa, tapi mungkin di akhir, dan ini butuh perjuangan. Ten of Pentacles ini penuh dengan kerja keras, penuh dengan power tuh maksudnya tidak orang yang punya kuasa ya, tapi power ini di sini adalah power diri ya gitu, kekuatan penuh dengan keteguhan, kekuatan diri gitu ya. Bukan power diri yang power kekuasaan ya power itu kan kekuatan ya, bukan yang power kekuasaan jabatan lain, bukan ya, tapi power diri di dalam diri kita sendiri, right gitu. Itu yang akan ngebawah kita pada impian yang nantinya akan kita raih ya, apapun itu di sini ya. Ada hal yang baik lah ya gitu, ketika kamu udah bener-bener bertekad dengan apa yang kamu ambil, apa yang kamu pilih di sini ya, entah yang apa yang kamu pilih, right gitu. Dan tentunya akan ada risiko-resikonya, ada sesuatu yang mungkin masih menjadi PR gitu ya. Ya tentulah kita hidup masih akan ngerjakan PR terus ya. Oke, Four of Cups ya, akan ada prestasi juga. Jadi tekadkan bulat, tekadkan keputusan kamu. Jika kamu bener-bener yakin gitu, pasti akan ada jalan. Pasti di situ kamu akan ngedapetin reward, ngedapetin cuan, uang di situ. Ya, jadi ya, keputusan mungkin berat di awal, tapi ya akan luar biasa di akhir ya. Tapi harus ini, Ten of Pentacles harus bulat, powernya harus bulat, kerjanya harus bulat, maksudnya tuh terstruktur, jelas, padat gitu ya, nggak yang ngawang-ngawang, nggak yang nggak jelas gitu, nggak ya. Jadi putuskan segala sesuatunya dengan bijak, yang terbaik buat kamu. Oke, Scorpio, thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.